Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang tips menjadi mahasiswa luar biasa yang sukses mulia dan pemimpin yang baik. Tentunya hampir semua orang itu pingin menjadi mahasiswa yang luar biasa, yang sukses mulia dan pemimpin yang baik. Nah, mari kita coba evaluasi apakah kita sudah mengarah menjadi mahasiswa yang luar biasa, yang sukses mulia dan pemimpin yang baik. Ataukah amit-amit ya, mudah-mudahan tidak, ataukah malah mengarah kepada kebalikannya ya. Mahasiswa yang tidak luar biasa, bisa mahasiswa yang luar atau mahasiswa yang biasa, mahasiswa yang gagal bahkan hina, bahkan bukan calon pemimpin yang baik. Nah, mudah-mudahan tidak demikian ya. Dari evaluasi itu nanti kita coba ya bagaimana tips untuk menjadi lebih baik dengan mengetahui berbagai jenis tipe mahasiswa tersebut. Berbagai problematika mahasiswa ya. Ada mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 3. Bahkan IPK-nya itu impas. IPK masih pas ya, sekitar berapa? 2,5-an misalkan demikian ya. Atau bahkan kurang dari 2. Nah, ini sangat sulit nanti ya ke depannya untuk mencari pekerjaan ya. Untuk mencari pekerjaan sulit ya, karena berbagai lapangan pekerjaan itu biasanya di waktu saya menjadi lulusan mahasiswa itu biasanya yang dijadikan persyaratan itu IPK-nya lebih dari 3 ya, lebih dari 3. Nah, mungkin sekarang karena persaingannya lebih banyak mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3, mungkin berbagai tempat kerja, perusahaan, industri ataupun yang lain itu mensyaratkan IPK lebih dari 3,25 dan seterusnya. Bahkan untuk jadi dosen itu ada yang persyaratannya itu cum laude untuk menjadi dosen ya. Sehingga IPK-nya itu yang terbaik, yang di lulusan-lulusan terbaik yang dijadikan persyaratan untuk menjadi dosen. Problematika mahasiswa yang lain ini ada pergaulan bebas atau salah pergaulan. Nah, kemudian kita tidak termasuk salah satu dari problematika ini ya. Sampai-sampai saking salahnya pergaulan, dia melakukan seks bebas, bahkan sampai hamil di luar nikah atau menghamili anak orang di luar nikah. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Ya. Ada yang terjerat narkoba. Narkoba ataupun zat aditif, ini termasuk zat aditif ya, narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, sampai kuliahnya hancur, artinya dia tidak fokus pada kuliahnya, dia nggak bisa berpikir jernih. Ada lagi mencontek. Bagi sebagian mahasiswa, mencontek ini adalah sesuatu yang biasa ya. Untuk mendapatkan nilai yang baik, dia rela mencontek ya. Sebenarnya ini menjerumuskan dirinya sendiri ya. Ada lagi yang kecanduan game dan film atau film. Kecanduan game ya, baik itu game online ataupun game offline. Dan juga ada yang kecanduan film. Sampai-sampai dia main game atau lihat filmnya itu melebihi jam belajarnya ya. Bahkan jauh melebihi jam belajarnya. Bahkan belajar pun ada yang nggak pernah ya, dia fokus main game ya, berjam-jam, bahkan ada itu yang sampai main game itu sampai meninggal ya, karena dia kecanduan gamenya itu main kelamaan sampai lupa makan ya, lupa minum, akhirnya dia meninggal. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ini ya. Ada yang tidak taat pada orang tua ya, dia menjadi anak yang pada orang tuanya ataupun yang lain. Nah, tentu masih banyak lagi problematika
mahasiswa yang ada saat ini, ya, yang ada saat ini. Mungkin ada yang satu problem itu dianggapnya itu sangat besar baginya, padahal sebenarnya problem itu bisa diselesaikan dengan mudah, ya, misalkan demikian, ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari saya, termasuk apakah diri Anda? Coba Anda evaluasi, ya. Apakah Anda termasuk mahasiswa luar, mahasiswa biasa, ataukah mahasiswa yang luar biasa? Nah, kita coba identifikasi mahasiswa luar, ya. Nah, mahasiswa yang luar ini lebih banyak, ya, lebih banyak aktivitas di luar, ya. Nah, aktivitasnya lebih banyak di luar, bahkan jarang ikut kuliah. Nah, ini mahasiswa luar, ya, jarang ikut kuliah. Baik itu kuliahnya online ataupun nanti mudah-mudahan bisa kuliah offline juga. Lebih banyak aktivitas di luar, bahkan ada yang jarang ikut kuliah. Kalau mahasiswa biasa, dia ikut perkuliahan seperti biasanya, ya. Dia ikut perkuliahan seperti biasa, ya. Seperti biasa. Waktunya jam kuliah, dia ikut kuliah. Waktunya bukan jam kuliah, dia kadang juga berada di luar, ya. Di luar dalam artian nongkrong dengan temannya ataupun yang lainnya, ya. Mahasiswa luar ini bisa karena sibuknya di aktivitas tertentu atau organisasi tertentu, dia sampai jarang ikut kuliah. Nah, kita sebut aja misalkan aktivis, ya, aktivis. Tapi aktivis ini nanti ada yang aktivis yang positif dan aktivis yang negatif. Kalau ini saya sebutnya aktivis yang negatif, ya. Kalau dia lebih banyak aktivitasnya di luar, jarang ikut kuliah, nah ini saya sebut aktivis negatif. Kalau mahasiswa biasa ini dia tidak ikut organisasi, ya. Dia tidak ikut organisasi sama sekali. Nah, tidak ikut organisasi sama sekali, atau ikut tapi hanya sebagai anggota, punya kartu anggota saja, ikut-ikutan saja untuk meningkatkan mungkin nilai, kalau ada itu nilai akademis, nilai non akademisnya, ya, nilai non akademis. Kalau di UNESA nilai non akademis itu dihitung, ya, ikut organisasi, Anda jadi pimpinan, Anda punya prestasi-prestasi, ikut seminar dan lain sebagainya, itu dinilai kalau di UNESA, ya. Kalau mahasiswa luar biasa, dia bisa mengatur waktunya dengan baik, ya, sehingga, ya, dia bisa kuliah, ya, kuliah dengan optimal, dan ikut dan jadi aktivis positif, ya, aktivis positif, ya, aktivis positif. Aktivis positif ini membuat perubahan yang positif, ya, baik pada dirinya ataupun pada orang lain, ya. Waktu saya kuliah, ketua BEM fakultas waktu itu dia dari fisika, ya. Saya lihat beliaunya IPK-nya bagus, dia menjadi ketua BEM juga. Cara bicaranya juga luar biasa, ya. Retorikanya bagus, ya. Wah, saya jadikan dia salah satu role model yang baik bagi saya, ya. Tapi ya ada kelemahan, jelas, namanya manusia itu ada kelemahan. Yang kita tiru itu adalah yang positif-positifnya, ya. Misalkan dia termasuk mahasiswa yang luar biasa, jadi aktivis yang positif, dan juga IPK-nya tinggi, ya. IPK-nya tinggi. Kita memang perlu model-model, ya. Mana yang mau kita contoh, ya. Dalam bidang apa kita mencontohnya. Oke. Lalu termasuk mahasiswa yang mana di antara ini? Apakah mahasiswa yang gagal, mahasiswa biasa, ataukah mahasiswa yang
sukses. Nah, contoh ya, evaluasi. Mahasiswa yang gagal, misalkan ya, IPK-nya saat ini mungkin kurang dari kurang dari 3. Ini gagal ya. Tapi kalau masih awal-awal berpikir positif lah ya. Oh, saya ini insya Allah akan bisa ya melebihi IPK 3,5 atau bisa cum laude atau menjadi lulusan terbaik. Nah, seperti itu. Mahasiswa biasa, mungkin ya dari segi IPK, IPK ini mungkin antara 3 sampai dengan 3,5 lah, demikian. Nah, ini mahasiswa yang sukses kalau dari segi IPK, misalkan ya IPK-nya lebih dari 3,5 atau bahkan dia menjadi yang terbaik ya, terbaik di kelasnya ya, atau bahkan terbaik seuniversitas. Nah, ini lebih bagus lagi nih ya, universitas. Oke, seuniversitas. Nah, kalau mahasiswa yang gagal tadi itu selain dia itu IPK-nya gagal, dia itu juga misalkan dia dia ikut organisasi tapi malah membuat dirinya itu menjadi lebih jelek. Organisasi ya. Ini organisasi ini bisa komunitas, bisa perkumpulan ya. Karena ada banyak di kampus itu organisasi, komunitas, perkumpulan. Bahkan ini ada komunitas yang sangat negatif menurut saya ya. Komunitas LGBT misalkan demikian. Jangan sampai ya ikut komunitas lesbian, gay dan lain sebagainya. Jangan sampai ya, ataupun komunitas-komunitas yang jelek lainnya ya. Jangan sampai. Jangan sampai ikut komunitas yang negatif ya. Ikutlah organisasi-organisasi yang positif ya. Ikutlah organisasi ya, tergantung selera Anda ya. Selera Anda mau misalkan ya Anda punya kegemaran di silat ya, ikutlah ya pencak silat, taekwondo ataupun yang lain. Ada banyak ya, ada banyak. Ikutlah organisasi yang positif ya. Misalkan lagi di bidang keagamaan ya, di bidang keagamaan ada banyak organisasi ya. Misalkan PMII, HMI, kami ataupun yang lain. Ada banyak organisasi. Pilihlah yang organisasi yang positif. Anda bisa lihat positifnya itu lihat dari orang-orangnya ataupun struktur organisasinya dan lain sebagainya. Yang itu akan membuat Anda lebih positif. Kalau ternyata itu malah membuat Anda itu negatif, ya jangan ikut ya. Jangan ikut. Saya pernah dulu waktu jadi mahasiswa ya, organisasi tertentu itu saya ikuti sampai malam hari diskusi malam hari, dan bahkan itu saya ngantarkan seorang wanita cantik jam 12 malam ya. Nah, saya berpikir lagi nih ya. Nah, ini kalau saya seperti ini terus ya, ini kurang baik. Nah, ini kalau di dalam agama saya hubungan antara wanita dan laki-laki ini memang harus diatur. Nah, nggak boleh sembarangan misalkan tadi ya kemana-mana dengan seorang wanita yang bukan muhrim. Nah, karena itu nggak sesuai dengan agama saya, maka saya tinggalkan ya. Nah, walaupun misalkan organisasinya itu ada label sesuai dengan agama kita, tapi kalau nggak sesuai jangan diikuti ya. Ada lagi, termasuk manakah kita ya, mahasiswa yang hina ataukah mahasiswa yang biasa ataukah mahasiswa yang mulia? Misalkan tadi ya, kita harus tahu ya sifat yang menghinakan atau sifat yang nggak baik ya, sifat yang nggak baik. Sifat yang nggak baik itu memang harus kita ketahui dia memang nggak baik ya. Misalkan mencontek, mencontek itu nggak baik ya, mencontek nggak baik. Bagi orang yang berpikirnya pendek ya, orang-orang sumbu pendek, gampangannya gitu ya, akalnya pendek, dia akan menganggap mencontek itu baik. Wah, nanti IPK baik ya.
kalau dia berpikir seperti itu, akhirnya apa? Dia nggak mau belajar dengan keras, nggak mau belajar dengan cerdas. Mencontek itu nggak baik, ya. Mencontek, apalagi ya curang dan kecurangan yang lainnya, ya. Plagiasi, nah, kalau di dalam apa namanya penulisan, ya, plagiasi, nah ini nggak baik, ya. Membuli teman, ya, membuli, ya. Bagi banyak orang itu membuli itu sesuatu yang baik, padahal itu nggak baik, teman-teman, ya. Nah, kita bully teman kita karena kekurangan fisik, ya, ya, karena kulitnya hitam kita panggil si hitam, nggak baik itu. Orang tuanya sudah memberi dia nama yang baik supaya dipanggil dengan nama yang baik tersebut, ya. Oke, membuli dan lain-lain, ya. Ada banyak sifat-sifat yang nggak baik. Ini Anda bisa belajar lagi agama, ya. Apa saja sesuatu yang menghinakan, ya. Belajar lagi agama, teman-teman, ya. Kalau sama agama itu dikatakan nggak baik, ya jangan dilakukan, ya. Nah, jangan dilakukan. Mahasiswa biasa, ya. Biasa, dia tidak melakukan melakukan kegiatan hina, ya. Dia tidak mencontek, ya. Tidak mencontek, ya. Kegiatan hina seperti di atas tidak, ya. Tapi juga jarang, ya, atau bahkan tidak pernah, ya, jarang melakukan kemuliaan, ya. Kemuliaan, seperti itu. Sudah tahu misalkan temannya itu nggak bisa, ya. Sudah tahu temannya nggak bisa, dia bisa misalkan demikian, ya, tapi dia nggak mau bantu. Wah, pikirannya dia, ya, nanti kalau saya bantu dalam artian mengajar, nanti saya kalah saingan dong. Janganlah demikian. Jadilah mahasiswa yang mulia, ya. Mulia. Mulia ini tentu tidak melakukan kegiatan hina seperti mahasiswa hina di atas. Kegiatannya dia melakukan hal yang baik-baik, ya. Hal yang baik-baik, ya. Membantu teman, seperti, ya, membantu teman. Kalau ada temannya yang nggak bisa, ya dibantu, ya, bukan malah dihina atau dibully. Wah, kamu bodoh, ya, nggak boleh demikian, ya. Dibantu, ya, dibantu. Sungguh ketika kita mengajar itu akan membuat kita lebih baik, misalkan mengajari, ya, mengajari. Kalau Anda ingin menjadi mahasiswa yang mulia, ya ajari teman-teman kita untuk menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Oke, termasuk yang manakah kita menjadi mahasiswa pemimpi ataukah mahasiswa biasa ataukah pemimpin, ya? Pemimpi, ya. Ia sering, ya, sering mengangan memimpikan dirinya sukses, ya. Dirinya sukses. Memimpikan dirinya sukses, tapi tanpa disertai dengan kegiatan real, ya. Tapi ini tanpa disertai kegiatan nyata, ya, kegiatan nyata. Dia hanya bermimpi aja, ya, bermimpi aja, sampai-sampai terbawa dalam mimpinya, mengangankan aja, ya, tanpa disertai dengan kegiatan nyata. Bisakah seseorang menjadi pintar dengan tanpa belajar? Nggak mungkin bisa, ya. Mimpi itu namanya, ya. Orang ingin pintar tanpa belajar itu mimpi, ya. Kalau mahasiswa biasa, ya, mahasiswa biasa, mungkin dia akan menjalani misalkan, ya, perkuliahan ataupun kehidupannya, ya, sesuai
seperti air mengalir. Nah, seperti air mengalir ya. Nah, gampangannya gitu ya. Kalau airnya mengalir ke tempat yang bersih itu baik ya. Nah, baik. Tapi kalau air mengalirnya itu ke tempat yang kotor itu nggak baik ya. Artinya apa? Nah, ini tergantung pergaulan kita juga ya, tergantung pergaulan kita. Kalau kita pergaulannya di tempat-tempat yang baik, maka kita akan menjadi orang yang baik. Nah, seperti itu. Ya, menjalani misalkan ya, menjalani perkuliahan ataupun kehidupannya rutinitas saja ya, rutinitas tanpa disertai dengan bagaimana cara merubah menjadi yang lebih baik. Nah, kalau yang bisa merubah ini adalah pemimpin ya, pemimpin. Ya, memimpin ya, memimpin perubahan sekitarnya. Nah, sekitarnya. Tentu pemimpin ini ada yang pemimpin yang baik, ada pemimpin yang tidak baik, ya, pemimpin yang tidak baik. Ya, jadilah pemimpin yang baik. Bagaimanakah cara menjadi pemimpin yang baik? Nah, ini, ya. Apakah kita termasuk orang yang problem maker ataukah problem solver? Ya. Problem maker ini pembuat masalah. Membuat masalah ini bisa dari mahasiswa biasa ya, artinya bukan pemimpin, bahkan pemimpin pun bisa menjadi pembuat masalah. Nah, pemimpin berarti ya, dia tidak menyelesaikan masalah, malah membuat masalah. Nah, mahasiswa biasa ya, dia tidak buat masalah, juga tidak berusaha menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Mungkin masalah yang diselesaikan hanya terbatas pada masalah pribadinya saja. Masalah-masalah di sekitarnya dia cuek, ya, tidak membuat masalah atau menyelesaikan masalah. Dia cuek, misalkan demikian ya, cuek bebek. Janganlah demikian, ya. Kalau problem maker ini berusaha menyelesaikan masalah. Ya, berusaha menyelesaikan masalah dengan baik ya, menyelesaikan masalah. Next, ada lagi tipe mahasiswa yang lain ya, termasuk mahasiswa manakah diri kita ya? Mahasiswa yang sosialis, sekuleris ataukah mahasiswa yang agamis? Bagaimanakah dengan mahasiswa yang sosialis? Di dunia kampus pun ada ya. Kalau Anda pergaulannya luas, Anda akan menemui orang-orang yang demikian ya. Cirinya gimana, Pak? Oke. Mahasiswa sosialis ini ya, ini tidak beragama dia ya, tidak beragama. Walaupun ya di KTP-nya itu ada tulisannya agama tertentu, tapi sebenarnya dia tidak beragama, dia tidak mengakui agama, dia tidak mengakui Tuhan. Ada ini. Saya pernah seperti ini. Ketika dulu rapat BEM universitas itu saya mengusulkan pelatihan dai. Nah, ini orang sosialis ini dengan bangganya dia tidak setuju. Kalau Anda mengusulkan pelatihan dai agama tertentu, maka saya akan mengusulkan pelatihan dai bagi sosialis, tidak setuju tentang agama. Nah, seperti itu. Sosialis tidak terus. Kalau di kehidupan ini misalkan dulu ini sangat kita ketahui ya, viral, bahkan membunuh banyak orang, ini PKI ya, golongannya kelompok PKI, itu hati-hati teman-teman. Saat ini banyak ya, kalau Anda jadi aktivis akan Anda temui orang-orang yang seperti ini. Dia tidak menganggap agama, tidak menganggap adanya Tuhan juga. Sekuleris ya, sekuleris ini orang yang beragama ya, beragama tapi ya, tapi ia hanya menggunakan sebagian aturan agamanya, sebagian aturan agamanya, seperti itu. Istilah lainnya sekuleris ini orang yang memisahkan antara agama dengan
kehidupan. Antara agama dan kehidupan. Agama bagi dia hanya urusan masalah ibadah kepada Tuhan saja. Nah, Anda juga perlu belajar lebih mendalam apakah agama yang Anda anut itu hanya mengurus urusan antara manusia dengan Tuhan saja. Apakah tidak mengurus urusan manusia dengan sesama manusia melalui sistem dalam agama tersebut? Ya, misalkan nih ya, adakah sistem ekonomi dalam agama? Adakah sistem politik dalam agama dan lain sebagainya? Lalu ada juga mahasiswa yang agamis. Mahasiswa yang agamis ini dia beragama ya, beragama dan mau melaksanakan dan agama secara sempurna ya. Secara sempurna. Secara sempurna ini ya tentu sesuai dengan tuntunan agama yang dia anut ya. Kalau agamanya itu memerintahkan dalam ekonomi melaksanakan sesuai aturan agama, maka dilaksanakan. Dalam kehidupan pun demikian ya. Dalam agama nggak boleh berlaku tidak jujur, misalkan mencontek itu tidak jujur, maka dia tidak akan mencontek. Oke, demikian teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan Anda semua ini akan menjadi mahasiswa yang sukses mulia ya, mahasiswa yang luar biasa, menjadi problem solver ya, pemecah masalah, bukan pembuat masalah, dan mahasiswa yang agamis ya. Karena kehidupan ini tidak hanya 1-2 hari ini saja, tapi ada kehidupan setelah kematian. Demikian ya, kebenaran datang hanya dari Allah dan janganlah kita termasuk orang yang ragu kesalahan dari manusia dan bermaaf-maafkanlah dengan kesalahan itu.